Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Teman-teman sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai definisi, bagaimana pengoptimalannya, dan apa yang akan terjadi jika 1000 HPK tidak terpenuhi. Jadi tonton sampai habis ya. Selamat menonton. 1000 hari pertama kehidupan atau periode emas. Seribu HPK adalah periode mulai dari konsepsi hingga anak berusia 2 tahun. Masa 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak masa kehamilan 270 hari sampai dengan anak berusia 2 tahun 730 hari. Mengapa 1000 HPK penting? Karena pada poin pertama, 1000 HPK juga merupakan jendela kesempatan emas untuk mencegah dan menanggulangi stunting. Pada poin kedua, karena di periode ini, organ-organ tubuh masih dapat mengejar ketinggalan pertumbuhan dan perkembangan jika kondisi rendahnya asupan atau seringnya infeksi atau tidak optimalnya stimulasi segera diperbaiki. Pada poin ketiga, artinya dari yang awalnya menjauh dari kondisi normal yang sesuai standar akibat rendahnya asupan atau seringnya infeksi atau tidak optimalnya stimulasi dapat dikembalikan mendekati normal kembali jika intervensinya dilakukan pada periode 1000 HPK. Bagaimana jika periode 1000 HPK tidak terlewati dengan baik? Pertama, kecerdasan atau kemampuan kognitif rendah. Yang kedua, stunting. Yang ketiga, resiko tinggi menderita PTM atau penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung, stroke, dan hipertensi. Yang pertama, kecerdasan atau kemampuan kognitif rendah. Periode awal kehidupan ini disebut juga dengan periode sensitif. Ini karena pada saat tersebut terjadi perkembangan sel-sel otak manusia yang sangat penting. Jika terjadi gangguan pada periode ini, bisa berdampak permanen yang tidak bisa diperbaiki. Yang kedua, stunting. Stunting merupakan kondisi anak gagal tumbuh, baik fisik maupun otaknya. Stunting dihubungkan dengan malnutrisi dan infeksi kronis atau non-endokrin. Stunting dapat terjadi jika 1000 HPK dan pemenuhan gizi setelah masa 1000 HPK atau hari pertama kehidupan tidak terpenuhi secara optimal. Yang ketiga, resiko tinggi menderita PTM atau penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung, stroke, dan hipertensi. Gagal tumbuh pada periode 1000 hari pertama kehidupan tak hanya mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik, tapi juga menyebabkan gangguan metabolik, khususnya lemak, protein, dan karbohidrat yang akhirnya memicu munculnya penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung pada dewasa. Cara mengoptimalkan tumbuh kembang 1000 HPK.
pertama, pemenuhan nutrisi. Yang kedua, pemenuhan ASI eksklusif. Ketiga, sanitasi lingkungan yang sehat. Yang pertama, pemenuhan nutrisi. Pesatnya tumbuh kembang anak selama periode 1000 hari pertama kehidupannya perlu didukung dengan pemenuhan gizi yang tepat. Jurnal Kedokteran Syiah Kuala tahun 2017 tentang nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan mengemukakan asupan nutrisi selama hamil mempengaruhi fungsi organ tubuh anak. Kebutuhan gizi ibu selama kehamilan yakni karbohidrat, protein, lemak, asam folat, kalsium, zat besi, vitamin D, dan yodium. Makanan pendamping ASI atau MPASI setelah anak berusia 6 bulan hingga 2 tahun. Zat gizi yang terkandung dalam MPASI adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kebutuhan protein dan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral diperlukan dalam jumlah tinggi karena pada masa ini sampai anak berusia 2 tahun merupakan masa pertumbuhan dengan laju metabolisme tinggi. Kandungan lemak pada makanan pendamping ASI anak diperlukan sebagai asam lemak esensial, memfasilitasi penyerapan vitamin larut lemak. Kebutuhan lemak bagian dalam makanan pendamping ASI sekitar 30-45% kebutuhan energi. Yang kedua, pemenuhan ASI eksklusif. WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, dan pemberian ASI diteruskan hingga anak berusia 2 tahun untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Riset Katula dan kawan-kawan 2014 dalam penelitian The First 1000 Days of Life mengemukakan pemberian ASI eksklusif menurunkan risiko infeksi saluran cerna, alergi, infeksi usus besar dan usus halus, penyakit selies, leukemia, limfoma, obesitas, dan DM pada masa yang akan datang. Pemberian ASI eksklusif hingga 2 tahun juga dapat mempercepat pengembalian status gizi ibu, menurunkan risiko obesitas, hipertensi, dan kanker payudara ibu. Ketiga, sanitasi lingkungan yang sehat. Sanitasi lingkungan ikut mempengaruhi tumbuh kembang anak. Biasakan untuk selalu mencuci peralatan botol susu, makan, masak, serta mainan dengan pembersih yang food grade. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Kemudian, pakaian sebaiknya dicuci dengan pembersih yang lembut. Sanitasi lingkungan yang tidak baik akan mengakibatkan kejadian diare yang nantinya akan menyebabkan infeksi sehingga berpengaruh dan anak akan mengalami kurang gizi. Guna mencapai target bonus demografi generasi emas di tahun 2030 sampai 2040, pemerintah Indonesia penting untuk terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan atau HPK anak. Edukasi ini juga penting untuk dilakukan pada generasi muda mahasiswa yang tentu tidak lama lagi mereka akan memasuki jenjang pernikahan. Edukasi ini sangat penting karena tumbuh kembang yang terjadi selama periode emas di 1000 HPK merupakan pondasi dasar penentu kesehatan dan kecerdasan anak di kemudian hari. Oleh sebab itu, pemerintah, masyarakat, orang tua, generasi muda perlu sadar sedari dini untuk
memenuhi kebutuhan dan asupan nutrisi anak. Akhirnya selesai sudah pembahasan kita tentang 1000 HPK. Jadi kesimpulannya, 1000 HPK merupakan periode emas yang menentukan tumbuh kembang anak sehingga pemenuhan gizi sangat diperlukan. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman.